Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nalar turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hudan wa rahmatan wa nura. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah warzuqni fahman nabiyyin waftahli futuhal arifin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istiqomatina wa li barakati majlisina wa li kulli khairin sholihah wa lamana wa sallahu sholih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa jamaah kang mulya, kita nerusaken kajian fikih ingkang sampun katutur setiap malam Jumat nika. Wonten pertemuan ingkang kapengker sampun cekap sedanten tentang hadas kecil, apa penyebabnya, tata cara menghilangkan dan seterusnya. Wonten pertemuan menika kita lanjutaken menika tentang hadas besar. Hadas akbar atau hadas besar yang lazim disebut dengan janabah. Kewajibanipun hadas besar nggih menika mandi. Menawi hadas kecil niku wudu, hadas besar niku mandi. Yang dimaksud mandi dalam sisi syariat adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sekujur tubuh ini kudu dialiri, dibasuhi oleh air. Sing nyelekit-nyelekit kados dipokoke akar-akar rambut. Kemudian mungkin wonge lemu piye wetenge welut-welut niku nggih kedah teraliri semua. Sing mungkin kelalen mungkin nyuwun sewu pintu belakang dubur iki ya kudu dialiri. Di mana anggota badan ketika digerakkan tanpa digerakkan ini tertutup, itu berarti termasuk yang harus dibasuh. Mengecualikan dari anggota-anggota sisi-sisi tubuh yang dalam, seperti bagian telinga yang dalam yang tidak tampak. Kuping ini didelok kokocono ketok to, bilangin dila sebatas itu air pembasuhan. Di dalamnya itu mboten wajib. Semanten iki lubang hidung ora kudu sampai kok masuk jero sampai ke tempat rubuhnya rambut niku mboten. Semanten iki mulut ora kudu sampai ke rongga mulut niku. Tapi itu semua namung sunnah. Sampai hidung masuk disedot ngoten niki, kemudian mulutnya dikumur-kumur niku sunah mawon. Kemudian kesunat lagi kan, dalam rukun mandi ini ada dua. Satu harus disertai dengan niat. Tanpa niat ini sudah dianggap mandi adat atau mandi biasa. Orang bedane antara hadis berolahraga mau tindakan yang budi kali mandi ibadah. Ini yang membedakan adalah niat. Niatnya bagaimana? Yaitu niat menghilangkan hadas besar, atau niat ingsun ben iso salat, niat ingsun ben saged maca Quran saterusé. Dengan bahasa sing
cukup nawaitu huslal janabati lirofil hadasi labat. Niat ingsun adus gede ngilangi hadas besar niku pun cara Jawa ini bahasa Indonesia seperti itu. Tanpa ada niat ibadah ini tidak punya nilai. Mulane dawuh Kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat. Jadi sah dan tidaknya legalitas dan tidaknya sebuah perbuatan ini yang menentukan adalah niat. Kemudian niat ini dibersamakan dengan salah satu basuhan. Jadi mana yang disertai niat itu dianggap awal basuhan daripada mandi. Terus meratakan air ke sekujur tubuh ini juga merupakan rukun. Jadi rukunnya dua, harus ada niat dan air harus rata ke seluruh tubuh. Ini, kalau tidak ada itu mandinya tidak sah. Ada bagian lain sunah-sunah, ya, seperti tadi berkumur, gitu, lubang hidung, kemudian yang tidak wajib dibasuh, ini dibasuh. Termasuk sunah lagi yaitu sebelum mandi wudhu riyen. Wudhu, jadi cara sebenarnya ini wudhunya ini dhisik, terus mungkin mandi. Setelah itu tidak usah wudhu. Tapi sing akeh awak dhewe diwales. Adus sik engko habar wudhu. Sebabnya apa? Nalika adus ya menyentuh kemaluan sak terusé niku malah batal. Harus di tengah-tengah mandi. Niku kencing umpama apa lah niki akhire batal akhire wudhu maneh. Tapi misalnya sakit wudhu dulu, kemudian mandi selesai, tidak usah wudhu. Niku sing afdal bahwa sing sunah niku ibadah datang Kanjeng Nabi seperti itu. Kalau kita karena tidak terbiasa nih, nek kula niku nyuwun sewu anggere kena banyu adus iku kok mesti enak pipis gede niku, gede mesti ada. Apa wis tuwek apa piye niku. Nek banyu niku rangsang pengen nguyuh malah wonten niki. Sehingga mesti ditutup dengan wudu. Tidak ditutup dengan mandi tapi ditutup dengan wudu. Niku kondisional nek. Sampun para jamaah ingkang mulya, hal lagi kesunatan lagi yaitu dikosoki, ora dikosoki sing penting terbasuh juga sudah cukup. Sesunahe dikosoki ini menurut salah satu pendapat ulama yang mengatakan wajib kosokan. Sunah lagi yaitu ya 3 kali nek mandi, kerucuk rata kemudian kosoki, kerucuk rata neh, rata kosoki maneh, kerucuk maneh rata cukup niku. Sunai niku ngono. Tapi kadang awak dhewe krana wah-wah banyu ping 10, ping 11 wis grojang baru golek segere lha niki gimana. Terus malih sunah lagi yaitu nek mandi niki diawali yang atas, bagian atas, tidak dibalik ya. Sehingga wong kuwi sulep nyemplung terjun ning air niat ya sah. Misalnya ning kolam renang terus ambyur sik glesek ceblok piun ngoten niki karo niat nih cukup, tapi ngoten niku makruh. Sing bener piye? Lek pengen sulep yo selurute yo koyo terjune kok sirahe riyen niku. Jadi sing dibasuh adalah bagian kepala. Sunah lagi yaitu mualah atau nuli-nuli. Jadi diputus tidak masalah. Mandi niki misalnya biyen nganten nanyar iki isin. Junub akhirnya di roh wonge koncone isin akhirnya ditutupi akhirnya piye? Solusine piye? Lek bengi dalu iki sirahe dikramasi, sirahe tok bariku wis benjing diterusne sisuke mboten usah keramas. Ngoten niku nggih sah-sah mawon mandiri seperti itu. Tidak harus kontinu. Diputus niki kenging walaupun dipisah oleh tidur. Madu surung bar turu misalnya kemudian diterusne malih niku nggih tetap sah. Sampun niku bentuk-bentuk mandi kalau kita mboten enten problem. Sekarang kita bahas masalah apa penyebab hadas besar. Banyak sekali orang yang masalah yang timbul karena menjadi hadas besar. Yang pertama adalah keluar mani. Keluar mani ini apa nggih ngoten niku. Untuk memastikan keluar mani walaupun tidak bersetubuh atau sebab apapun, yang penting keluar mani. Untuk divonis sebagai keluar mani ada 3 ciri-ciri memastikan bahwasanya itu keluar mani. 1,
keluarnya tadafuk, seperti dalam ayat Quran mimma indafik. Mani itu keluarnya berpangkat-pangkat nih cara Jawa, cara Pak Santren ini, Pak. Ya ngecerot-ngecerot metune niki, sedikit demi sedikit. Nah, itu berarti mani. Kalau metune grojok-grojok itu berarti sanes mani. Salah satu ciri daripada mani adalah keluarnya memang tersendat-sendat. Itu berarti positif mani. Yang kedua, ada rasa ladzat. Keluarnya salah satu juga keluarnya berpangkat-pangkat atau mengecerot-cerot. Yang kedua adalah ada rasa ladzat. Walaupun tidak sampai menyembur jauh. Yang penting sudah ada rasa ladzat, itu berarti pastikan oh itu mani. Walaupun warnanya tidak seperti mani atau bentuknya tidak, baunya tidak seperti mani, tapi ada rasa ladzat. Itu divonis itu junub, itu keluar mani. Yang ketiga adalah baunya, tekstur daripada bentuk mani, di mana tidak harus kental. Standar tekstur daripada mani menurut aturan syariat adalah ketika basah baunya seperti manggare wit kurma atau manggare kelopo. Ketika kering baunya seperti putih telur. Dari sisi bau, masalah warna kekentalan tidak jadi ukuran. Yang penting ada bau khas seperti itulah, maka itu divonis mani. Ya kalau baunya pesing berarti itu mani, atau tidak ada baunya berarti bukan mani. Baunya seperti itu tapi warnanya agak encer. Niki tiga alamat niki adalah kepastian keputusan itu mani untuk orang laki-laki. Lihat yang putri positif maninya adalah dari rasa dan bentuknya warnanya kuning, cairannya warnanya kuning, kemudian juga disertai dengan rasa ladzat. Nek metune tidak harus pangkat-pangkat. Nek wong wedok niku divonis keluar mani niku dua hal tadi, warnanya kekuningan dan disertai dengan rasa ladzat. Nah itu sebab apapun sampai seperti itu maka divonis itu junub dan harus mandi besar. Yang kedua, kemudian dalam permasalahan ini timbul masalah-masalah. Bagaimana kalau kita tidak yakin, tidak pernah merasakan tiga hal tersebut? Warnanya, baunya juga tidak. Saya juga tidak pernah merasa ladzat, juga tidak tahu keluarnya. Tapi tiba-tiba di sempak saya, atau di sarung saya, Pak Adaman, ini mainnya siapa? Kalau kasus seperti itu, maka wajib ijtihad kita untuk memastikan. Dan sarung ini saya ngambil sampean tok, sampean ndak roh. Mungkin turu ora roh ra krasa tiba nek manine ya tetap junub. Jadi untuk memastikan junub ini keluar mani tidak harus yakin. Prasangka sampai 50% lebih itu adalah mani sampean, maka itu sudah mewajibkan mani besar. Sering karo ngasan iki. Nek teng pondok niku sering nggih. Krana turu jejer wong akeh kembul akeh keluar. Iki manine sapa ora roh, malah sarung kula nek mani. Aku padahal ora rumangsa metu mani, tapi kok ada. Saya juga wajib junub. Kemudian ketika kita sudah istihad dengan ada bentuk mani yang ada, maka istihadnya juga sampai melebar sampai pada waktu. Misalnya contoh nggih. Sampeyan enak wong iku sing anu nggih napa jenenge sempakan nyuwun sewu. 4 dino 5 dino rasa limo diolak-walik tok. Nah itu tiba konangan misalnya saya pakai logo kaku-kaku ya baik ya seperti ciri-ciri mani di bau juga baunya seperti putih telur seperti mani, tapi tidak tahu kapan saya keluar ini, tapi saya pakai sehingga aku tok. Maka semenjak gaya saya pakai mulai kapan sampai kodok kabeh sholat harus diulang semua sholat mulai ketika saya pakai mulai tak gawe berjubah kayak kalau lemari mulai kapan. Nah itu terus sholatnya diulang lagi. Nah, sholat ini disebut sholat iadah. Guys, hukumnya juga wajib tapi tidak menjadi beban syariat. Artosipun misalnya sampean mati, duwe utang sholat niku ora wajib dibayar, ora wajib difidyai, ahli waris juga tidak wajib mensolati karena kondisi makmur atau diunduri. Kesalahannya bukan kesalahan fikal, tapi tetap wajib disaur sehingga nyaure tidak harus segera. Ngendi-ngendialah engko-engko dhisik.
Itu sampai niki misalnya orang ada apa-apa ninggal sholat, maka ya harus segera mengkodoknya ini harus wong dene ngutang sholat ya kudu dan disaur. Ditinggal mangan sih aja ndak oleh. Nek tamu tinggalan sih sholat dulu tamu kudu disaur sih. Iki kalau memang ceroboh meninggalkan sholat, tapi kalau dalam kasus seperti tadi, ini adalah bukan kasus sembrono, sehingga penyauran sholat ini adalah longgar, batasnya waktunya longgar. Bahkan umpama kedisian mati, dia mboten maksiat. Campur niki gimana? Yang kedua adalah bersetubuh. Niki kok kayak ngomong saru jorok-jorok. Ya tapi wong syariat agama diomongin Yun sewu kayak ngomong sarun. Bersetubuh niki juga menjadi junub walaupun tidak keluar mani. Kemudian apa yang dinamakan bersetubuh yang mewajibkan junub adalah yun sewu memasukkan kepala kemaluannya bapak-bapak ke dalam lubang kemaluan yang lain, baik lubang depan maupun lubang belakang, baik lubangnya sejenis atau lawan jenis. Semuanya junub, ini masalah junubnya. Baik orang hidup atau orang mati, tetap. Pokoknya kepala itu masuk, maka junub, maka harus mandi besar. Bahkan manusia atau hewan, kementoromen, leboknya wedus misalnya, ya tetap niku junub. Kita tidak membahas hukumnya itu bagaimana, tapi dari sisi dampak akibat itu adalah junub. Gitu. Dalam keadaan tegang atau tidak sama saja, keluar mani atau tidak, ini adalah menjadi junub asal kepala kemaluan ini masuk, bahkan di kemaluannya sendiri, ya ditekuk mengguri misalnya di lubang belakangnya sendiri, atau misalnya enak uang khunsa, enak uang ini juga kemaluan dua, enak tahun itu. Ini lanang ra jelas wedok ra jelas jenenge khunsa. Iku misalnya di perang dhewe ya junub ngoten niku. Baik sampai dengan makhluk halus, dengan jin. Apa enak wong kuwi bersetubuh dengan jin? Bisa. Manusia dan jin itu bisa terjadi perkawinan dan juga bisa hukum pernikahan pun legal. Zaman Kanjeng Nabi juga pernah ada sahabat itu menikah dengan jin, baik yang laki-laki jin apa sing perempuan sing jin, semuanya pernikahan juga dianggap sah. Terus anaknya piye? Anaknya yo nek dadi jin yo melu golongane jin, nek dadi manusa yo golongane manusa. Sing repot nek setengah jin setengah wong repot iki melu sapa? Sampai enek niku napa? Kula niku riyen niku gadah sederek niku niku napa jenenge. Dadi sing kakung niku tentara, tugas ning timur-timur. Rumangsane niku kagunge wangsul. Padahal mboten wangsul. Nggih niku jin. Lajeng ngumpuli. Akhirnya hamil. Rupane bocah niki ora kaya ibune, ora kaya bapake. Tapi wong status dia itu punya suami ya sudah. Cara agama, cara negara itu ya anaknya itu ya masuk dengan kakak bapaknya ya. Tapi apa? Tapi ada itu zina ya tidak karo bangsa halus ditipu sing wedok kan ditipu. Akhirnya gitu kan. Lah anak iki setengah jin setengah wong. Mantik niku bocah ini. Mboten gadah udel. Udel ini ora ini. Terus niku nalika usia khitan, usia sunat ngoten niku ya. Niku sing nyunati ya jin. Merana apa-apa jujur, kita ngono. Terus tuane wong ku gedine Mas, nyentrik kowe dadi dukun, kowe ngerti nang apa-apa iso nambani sapa barang-barang sing aneh ora ro. Sampai niku iso kan. Jadi kelebihan iso nyeluk iwak bareng. Jadi nek golek iwak nelayan iki dianu, dikontrak wae melu aku nelayan. Terus kowe iki masang tampar disaleh ning gone laut niku ditembakne kupinge sama. Neng kono nih wak tongkol berang-berang niku ro. Pun iki cerita begini, artisipun napa junub bisa terjadi wangsul malih dalam bagian fikih niku ya. Nah niku mau sebab persetubuhan niku pengertian setubuh ngoten niku. Kemudian yang ketiga adalah haid. Nah ini gini, niku mau lanang iso bisa
Dua hal tadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang ketiga adalah haid. Ini juga menjadikan junub atau wajib mandi besar. Yang dimaksud haid adalah keluar darah watek, darah bawaan manusia akibat pembersihan rahim, darah kotor yang dikeluarkan dari rahim. Niki haid. Haid itu minimal, ini untuk mengetahui haid minimal sehari semalam. Artinya 24 jam. Minimal haid adalah 24 jam. Maksimal haid adalah 15 hari, artinya 15 kali 24 jam. Kalau kita pakai hitungan jam. Normalnya adalah seminggu, 7 hari, 8 hari, 9 hari normal. Dari ketentuan ini, maka bisa diambil kesimpulan, kalau darah yang keluar dari perempuan, keluar darah kurang dari 24 jam, berarti bukan haid. Maka tidak ada wajib junub. Atau melebihi 15 hari, juga bukan junub. Ada kaidah fikih lagi yang diselamatkan dalam Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masa itu jarak antara haid satu dan haid yang lainnya minimal 15 hari. Niku kaidah agama. Jadi kalau jarak haid iki darah keluar di tengah itu tidak ada 15 hari, berarti salah satunya itu bukan darah haid, pendarahan penyakit. Maka itu hukumnya juga sendiri. Dan ini sulit. Saat menikah nyuwun sewu akibat makanan atau terutama KB. Baik KB lewat obat atau lewat spiral atau lewat yang lain, itu punya efek samping istihadah gitu ya, yaitu mengalami pendarahan. Haid tidak normal bahasanya, entah itu oleh dokter divonis sebagai haid atau tidak, tapi syariat punya aturan sendiri untuk penentuan disebut haid. Jadi ini lah, darah yang keluar tidak ada satu hari, misalnya ya isu ini mau metu, kemudian sore berhenti, ya sudah, berarti bukan. Pengertian berhenti, pengertian darah keluar atau tidak adalah menurut ukuran syara adalah diukur dengan kapas atau tisu putih, kemudian diserkan di kemaluan, dilihat kapan itu masih ada noda, berarti itu keluar, berarti itu belum berhenti. Orang kudu gembrocok maksudnya kayak ada noda, tisu putih atau kapas diserkan. Ini masuk bapak-bapak kudu roh, bapak-bapak kudu ngulangi bojone ini. Gitu. Yang dibucu-bucu ini kudu jelas ini masalah. Soalnya saat ini sing akeh istiqadah repot nih, engko ndak roh. Nanti akan dampak-dampak hukum yang lain. Ini hukum haid atau tidak? Podo-podo metu getihe. Nah, niki jadi darah yang keluar minimal 1 hari bisa ditempuh, yang penting 24 jam dalam 3 hari atau tidak. Kemudian di sela-sela kalau kurang dari 15 hari maka disatukan. Gitu. Misalnya gini, iki sedino metu, moro setengah dino neh mandek, besoknya lagi keluar lagi, gitu. 2 hari mandek neh, sampai 3 dino keluar lagi, berapa hari? Setelah itu selesai. Ini bagaimana? Maka semuanya haid. Hari-hari kosong itu juga haid. Namun tata caranya begitu pedot, begitu dilihat dengan tisu atau kapas putih bersih, maka wajib mandi. Berarti kalau sudah ada 24 jam ya wajib mandi. Ini wis metu nek 24 jam, kemudian didelok teng kapas bersih. Berarti sudah suci, maka wajib mandi, kemudian sholat dan seterusnya. Kok metu neh? Ya batal sholatnya tadi, tidak masalah. Gitu. Nah, nanti lagi gitu. Kalau sudah ada 24 jam berhenti, ya wajib mandi. Kalau belum ada, gitu. Belum ada ya ditunggu apa ya? Boleh mandi, boleh tidak, itu belum mesti belum tentu itu kalau haid. Nanti ada lanjutannya atau tidak. Kalau melebihi 15 hari juga begitu. Melebihi 15 hari misalnya hari ke-12, kemudian metu ya lancar ya berhenti terus. Begitu melebihi 15 hari maka langsung divonis. Ini berarti semuanya tidak haid. Ada campuran yang tidak haid. Kemudian haidnya berapa? Nek duwe kebiasaan dikembalikan pada adatnya. Biasanya haidnya seminggu, biasanya haidnya 8 dino. Ya mau 8 dino itu, sisanya ya malah dikondok sholat. Mau tidak salat kan itu, ini rumit gitu. Apalagi dalam masalah poso Ramadan. Poso Ramadan itu wong wedok tidak oleh poso. Nah, ketika dia melakukan puasa pada hari itu salah.
mestinya dia haid atau tidak. Nah, ini kan bermasalah. Walaupun sudah puasa, puasanya tetap dianggap tidak sah. Contohnya ngeten. Wong kuwi contoh iku ngoten nggih. Haite mau metu rong dino, metu getihe. Mampet sedino, tinggi poso untuk mampet rong dino. Akhirnya poso, wong suci. Kemudian ternyata keluar darah lagi. Belum ada 15 hari metu neh. Berarti kan masih sambungannya tadi. Nah berarti lek poso wingi wis kadung poso. Posone ya ndak sah, sampe dikodoki. Nanti poso loro repot iki. Ibu-ibu niki mesake niki lek kena aturan masalah istihadah. Mulane nek mengkonsumsi obat-obat ya sing atos-atos. Tapi disertai dengan olahraga, insyaallah mboten istihadah. Niki sampai keluar lebih 15 hari atau kurang dari 1 hari, ini semua adalah darah penyakit. Atau antara darah satu dan yang keduanya ini tidak ada 15 hari, maka itu akan terjadi istihadah. Istihadahnya berapa? Sing kathah niku wangsul dateng pengadatan kebiasaan haid berapa makanya. Pun niki lek dikupas dawa masalah haid itu panjang, sangat banyak problematika dalam haid. Tapi kita mengikuti pendapat, ada yang mengatakan ulama sebagian pendapat untuk menentukan haid dan tidaknya, semuanya sepakat medis tidak punya hak untuk menentukan, suara medis tidak dianggap. Jadi menurut dokter ini pendarahan, tapi menurut syarah belum tentu. Kalau memang mungkin itu di usia haid ya tetap haid. Atau vonis dokter ini karena darahnya ini jelas darah haid, tapi keluar sudah memenuhi syarat antara satu dan satunya ada 15 hari, walaupun tidak seperti kebiasaan, ya tetap. Niki ulama sepakat pakai apa medis tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan untuk menentukan apakah ini darah haid atau tidak. Bahkan menurut satu ulama mengatakan orang itu sendiri, wanita itu sendiri bisa memutuskan ini haid atau tidak berdasarkan perasaan. Ini cara mazhab Abu Hanifah enak ini. Jadi ibu-ibu biasanya aku lek haid biasanya awakku kejual. Iki gede rupane ngene, ambune yo koyo ngene iki biasanya. Maka itu bisa menjadi ukuran standar ketika darahnya kacau kurang dari 15 hari kok metu neh gitu, atau tidak ada 15 hari, tidak ada 1 hari sudah keluar, atau melebihi 15 hari darahnya niki yo perasaane sing beda iki. Rasane piye kuwi? Iki iso cara madzhab Abu Hanifah niku saged memutuskan itu penentuan haid kembali pada si pelaku sendiri. Sampun bahwa jamaah ingkang mulya niku penyebab janabah yang 3 yaitu haid tadi. Nanti kalau sudah putus haidnya maka ya wajib mandi. Pengertian putus kados tadi nggih dilihat dari kapas itu kalau sudah bersih, tidak ada noda itu berarti sudah putus, maka wajib mandi. Yang keempat yaitu nifas. Nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar akibat melahirkan. Tidak mesti wong wedok itu berbabaran itu gede, mboten mesti. Kadang nifas, kadang tidak. Tapi mayoritas umumipun nifas. Nifas minimal tidak ada batasnya. Walaupun sewidik, walaupun hanya sedetik, walaupun sewidik sudah divonis apa yang ada setelah melahirkan itu ya itu disebut nifas. Namun batas maksimal ada, maksimal adalah 60 hari. Kok sampai darah wong barbabaran niki metu gede sampai punjul swidak dino, itu bermasalah, itu berarti anak penyakit. Maka itu tetap dianggap orang suci. Hukumnya seperti tadi, biasanya le istihadah kapan? Ini nifas iku pirang dino. Lah iki babaran pertama ya roh. Yo ibune Mbak Yune dulure iku biasane lek nifas pirang dino, malah ngoten. Lah iki ndak duwe dulur mboke bareng ya ora rada sing takoni. Ya tangga kiwa tengen sing fisike awake mirip kaya dekne. Gitu, sing mirip, lemune, berat badane mirip. Iku jajal takon bukae iki awake kok rada mirip karo aku. Iku nek nifas iki pirang dino. Ya terus melu manut. Ini kalau melebihi dari 60 hari. Pengertian putus dan tidaknya tadi ya di kali tisu, kali kapas itu kalau tidak ada berarti sudah putus. Niki nifas, niki juga mengharuskan mandi. Kemudian nifas disebut nifas lagi syaratnya pasca melahirkan niki jaraknya kurang dari 15 hari. Kalau sudah melahirkan kemudian
20 hari keluar darah itu haid, bukan nifas. Karena jeda masa permulaan nifas harus kurang dari 15 hari. Barbabaran rong dina metu gede, apa langsung apa seminggu 10 hari lagi keluar darah niku namine nifas gitu. Dan nek wis muncul 15 dina kok metu gede berarti itu haid, berarti tidak ada nifas. Ngerti ya? Lah niki mandinya setelah nifas niku. Sampun ya nifas. Kemudian penyebab junub, penyebab mandi lagi yang kelima adalah melahirkan. Ya barbaran itu wajib adus. Cuma wajib adus nanti kudu pas kondisi suci. Jadi misalnya bar melahirkan langsung nifas, adus engko lek wis nifasnya selesai. Karena dalam masalah mandi niki harus setelah mandi niku suci, ngoten lho. Kok isek mandi kok isek adus besar berarti tidak sah. Ini bisa digambarkan misalnya ibu-ibu berkumpul kali bapaknya urung sampai adus ketabrak haid misalnya, maka mandi junubnya besok setelah haid mampet niku baru mandinya. Dan itu setengah teng jero haid niki mandi ya junubnya masih ketabrak apa jenenge hadas besarnya haid kan ndak hilang. Jadi ini muspro oleh adus nih kudu ngenteni sampai suci. Sami kalian niki nggih. Ibu yang melahirkan itu kalau tidak ada nifas ya sudah langsung mandi. Kalau punya nifas ya nunggu sampai nifasnya habis tetap ada. Kemudian ketika ada double seperti ini bisa mandinya satu, niatnya dua bisa cukup menurut sebagian ulama. Tapi saya sampai mandi dewi-dewi, gitu. Walaupun seadusan tapi banyu roto terus ngul niatnya apa nih? Misalnya, iki adus nifasnya, wes banyu roto terus bismillahnya niat iki adus wiladah rujuk-rujuknya dalam satu waktu mungkin seperti itu niku sunai ngoten niku. Tapi umpama siji langsung niat loro iki niat ingsun adus nifas kalaupun adus wiladah babar nih niki maka juga cukup niku. Nah, babar nih pengertian wiladah melahirkan adalah yang melahirkan walaupun cawan bayi minimal adalah getih kembang. Jadi keguguran itu juga wajib mandi termasuk kategori wiladah. Nih, anaknya prematur, bayinya mati, dawa lahirnya urung umure, ya tetap wajib masih berbentuk daging sekepel, belum ada tunas-tunas, caron tangan belum ada, atau masih berbentuk darah kental. Semuanya itu adalah mewajibkan mandi. Masalah pelaksanaan bagaimana meramut nanti yang dikeluarkan seperti itu kita bahas nanti dalam bab jenazah ya. Tapi di sini adalah babakan kaitannya masalah status itu menjadi junub dan tidaknya. Di babaran yang dimaksud wiladah walaupun mengeluarkan darah kental, isek ngeluarne mani mboten. Kan tahapan manusia diciptakan pertama adalah dari mani, dirahim selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi darah kental 40 hari lagi, berubah menjadi daging sak kepel nanti niki 40 hari lagi, kemudian ditiupkan nyawa mulai terbentuk tunas-tunas itu. Nah ini yang wajib menjadikan junub, wajib menjadikan mandi sudah mencapai tahapan darah. Jadi misalnya baru masih keluar masih maninya suami misalnya, ini tidak mewajibkan mandi. Nah, mungkin bisa terjadi mungkin ya. Tiang putri bar dikumpuli terus tilem terus nopo lembo manten-manten binjinge krasa medal itu mani-manine kae sing kakung maksudnya. Ya iku ndak wajib mandi, sing mandi biyen wis cukup karena iku lek metu sampai darah misalnya pendarahan sebab keguguran dan itu wajib mandi. Kemudian yang seterusnya yaitu wajib mandi yaitu mati. Tapi mati ini adalah sing wajib adusi wong sing urip. Tapi itu juga merupakan keharusan mandi. Sing mati kok adus dhewe. Misalnya keramat ya, misalnya wali iso ono dhewe iso nyemplung dhewe, tetep enggak sah. Tetep kudu didusi neh karo wong sing urip-urip niku. Kemudian yang terakhir adalah masuk Islam. Baik dia asalnya Islam murtad, wis Islam murtad ta'udzubillah kemudian masuk Islam lagi maka harus mandi, atau kafir asli
lama kecil dia memang ora tahu mlebu Islam, kemudian masuk Islam, maka dia juga harus mandi. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang mengharuskan seorang mengharuskan mandi besar. Wow, kalau ulangi, keluar mani, kemudian bersetubuh, kemudian darah haid, nifas, melahirkan, kemudian kematian, dan terakhir adalah masuk Islam. Ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Namun di antara sekian ada banyak-banyak kasus yang sunnah, walaupun tidak wajib karena kontroversi ulama atau kurang kuat, dalil yang kurang kuat juga masih disunahkan. Yaitu dalam kasus misalnya gitu, orang balik, bocah ini balik dengan apa? Balik dengan umur, balik metu mani karena keluar maninya itu. Umurnya sudah balik, dan ini maka juga sunnah mandi. Terus lagi melakukan dosa besar yang tidak sampai musyrik, ini juga sunnah mandi. Berapa dosa besar? Ada 7 dosa besar: membunuh, zina, minum arak, mencuri, merampok, kemudian nomor nanti saya. Betul judi. Betul guys, yang ngelok ini. Ini dosa-dosa besar yang tidak sampai kafir, tidak sampai iman hilang. Ini sunnah untuk mandi, yang disebut mandi tobat. Tapi mandi ini seperti mandi junub tadi. Ada ulama yang mengatakan ibu kudu adus. Mulutku junub, gimana saya ngomong tadi. Kemudian lagi hal-hal lagi yaitu seperti hari Jumat bagi mereka yang kewajiban menghadiri Jumat. Ini juga disunahkan mandi. Hari raya ini nggih sunah mandi, walaupun karena kita menghadapi raya, walaupun kita tidak junub tidak boleh, nggih tetap sunah mandi. Pun kalau kita semanten mawon sajering kula tutup, mungkin ada pertanyaan monggo terkait dengan monggo. Nggih. Ini nyawanya bagaimana apabila melaksanakan syukur apa ya, tapi setelah syukur sendiri nyawa syukur kemarin atau bisa terus asar, jadi ya bagaimana nyawanya sholat asar yang kemarin tadi yang Sampun ya. Kita tahu mungkin tahu pada sholat apa, saya ya, masalahnya urutang namanya kodok ya. Kodoi sholat itu tidak harus seperti itu gitu. Tidak harus. Jadi terkesan ini lek sembrono kudu ndang-ndang, lek ora sembrono iku bisa ngendi-ngendi kondisi masalah waktunya tidak harus sama gitu. Oh, iki sholat iki ngodoi sholat zuhur harus disolat di waktu zuhur ya tidak, ya bebas. Cuman nanti kalau memang terjadi bersamaan gitu, sunnah ya untuk tertib. Misalnya utang sholat 5, utang sholat 3, zuhur, asar, ngisa, yo sing disaur sih dhuwur sih. Kemudian asar, kemudian isya. Niki tertib seperti itu. Lek pelaksanaan bebas. Bahkan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat seperti setelah sholat asar itu kan tidak boleh sholat. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit dilarang sholat. Ini kita melakukan sholat qadha niku boleh. Ampun nggih. Jadi waktunya bebas, cuma kalau utangnya iki salate iki akeh, sunahnya kudu tertib. Tapi mau ora tertib ya tetap dadi. Misalnya subuh 8, maghribe pira lho. Lah niki ya bebas, subuh sik ping 8, sesuk neh dhuwur ping pira nggih. Iki bisa terjadi misalnya ngeten nggih. Jangan nom-noman gen nakal atau salat. Tuwek-tuwek terus tobat, kira diutangan. Akhirnya piye? Berarti piro? 7 tahun. Wis tanggalan ae golek buku ditulis, berarti dhuwure pira ana pira diitung. Iku dhuwur sik kabeh. Wis dhuwur kabeh subuh, masar kabeh, monggo terserah. Apa subuh dhuwur maghrib terserah nggih. Niki napa jenenge dalam pelaksanaan qadha niku di waktu yang bebas. Sampun nggih. Itu pertanyaan malih. Ya, Pak? Nggih.
Bagaimana? Karena ada yang mengatakan diteruskan ke tempat lain sedangkan Tuhan tidak masih teruskan keterangannya. Itu boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Sebut ya. Dan terus mualah istilahnya ya cara begini. Dalam wudhu maupun mandi, kalau menurut mazhab Syafi'i tidak disyaratkan mualah, diputus atau kena. Ada memang imam lain, mazhab lain yang mengatakan mualah itu jadi persyaratan. Maka ketika diputus dia mulai lagi dari awal. Nah, kalau menurut ulama yang mengatakan bahwasanya mualah tidak menjadi syarat, artinya di jeda diputus kena, batasannya sampai seberapa? Kalau dalam wudhu adalah sekiranya sampai kering. Umpama itu dimbarne kering ya kira-kira ya sampai berapa itu? Dengan kondisi normal awak sing normal bar masuk wajah terus sampai wajah ini kering lagi merasa dirapi ya kurang itu 2 jam. Gitu. Selagi belum ada 2 jam maka diteruskan seterusnya ini menurut mazhab Syafi'i. Dan menurut mazhab lain wah gitu. Dan mazhab lain kalau mboten ngertos persyaratan apalagi kita tidak tahu gitu. Mungkin dalam bab mualahnya ini dia harus mencarakan, tapi sisi yang lain mungkin ada persyaratan saya tidak tahu. Tapi Syafi'i saya tahu semua. Nah, menurut Syafi'i diputus ini misalnya kentean bayi apa, sing penting tidak jeda selama kurang lebih 2 jam lah. Umumnya anggota kering, maka itu sudah nampak jenenge sudah dianggap tidak mau bersambung. Gitu. Sampai kering berarti yo diputus ya tidak masalah. Gitu. Tapi tetap namanya disebut berterus-terus itu sebelum sampai kering terus membasuh selanjutnya. Itu seberapa? Sampai 2 jam. Itu dianggap bersambung terus di menurut Imam Syafi'i itu. Selagi anggota yang kita basuh ini belum kering, kita melakukan basuhan selanjutnya, itu berarti sudah terus menerus tatabuk istilahnya. Kalau sampai dipisah kering berarti putus. Kalau putus gimana? Ya tetap sah-sah saja menurut Imam Syafi'i. Sampun nggih? Jadi itu sekait dalam masalah itu kalau kita sudah berbutuh tidak mau omongan dia nyawa itu gimana? Nggih sami mau nek masalah bicara iki sampe nggih ngomong-ngomongan kan makruh ngoten nggih. Sing apik wudu iku konsentrasi fokus. Omong-omong bahkan sampai ngeten nggih, sampean wudu nek wong nguluk salam, assalamualaikum aja dijawab. Maka wudu selesai baru salam. Sampai misalnya sampean wudu nek wong ngandan, ya ndak usah dijawab. Nanti kalau setelah wudhu baru dijawab adzan itu nanti mau aku sing kawitane ngoten gitu. Nah niki bukan hanya omongan apapun, semuanya dalam wudhu sing disunahkan, dianjurkan, diharapkan adalah fokus memang ibadah itu tidak beralih kemana-mana. Sehingga bicara kecuali kalau bicaranya itu darurat ya. Bicara darurat misalnya anak mau ngarep kecemplung sumur gitu cuma misalnya sampai batas itu wajib lah niku. Sampun nggih. Sampun malih ngoten mboten. Nggih. Untuk yang keluar mani tapi karena penyakit atau keluar head karena penyakit itu harus mandi wajib terus. Sampun nggih. Sama setiap 3 jam sekali keluar mani atau ada head keluar terus tidak mungkin ya. Wong jadi keluar head terus itu namanya istikhadah. Kalau istikhadah, sholatnya istikhadah sama dengan orang beser ini kan ya. Setiap akan tidak usah mandi, cukup apa jenenge wudu. Iku dibasuh kayak wong beser uyuh nih oke. Dibasuh kemudian disofteki, ditutup kemudian wudunya juga langsung bar wudu kudu langsung sholat. Bar wudu kok ndopok omong-omongan sik ya batal wudune. So juga wudhunya hanya untuk 1 kali sholat. Bar maghrib kok isak ya wudhu, nah ngasar ya maghrib terus. Itu setiap sholat. Bahkan kalau dipakai sholat sunnah dulu maka fardunya juga wudhu lagi. Ini kini menawi istikhadah ya. Darah keluar terus bukan waktu. Lek mani tetap terus habis terus. Kalau misalnya namanya darurat, bisa ndak ada orang keluar mani terus. Itu menurut sejarah, itu menurut medis itu ada bisa dibuktikan. Orang kecelakaan tulang punggungnya pecah, akhirnya itu mengeluarkan cairan. Itu cairan itu mani. Tapi keluarnya tidak lewat kemauan, tapi lewat punggung. Jadi ini gegere itu dilewat. Dan itu baunya seperti mani. Itu ada nih memang. Di dunia medis itu memang ada. Jenenge beser mani. Kalau besernya mani lewatnya itu punggung, berarti keluarnya tidak di kemauan, maka dia tidak junub. Misalnya keluarnya mungkin rusak
apa jaringan organ tubuhnya rusak keluar mani terus ya tetap saja niku setiap cuma wajibnya mandi ya setiap akan sholat saja nanti wajib mandi ngeten nggih sampun nggih jadi niku ya bukan angger mampet terus keluar mani ya ndak keluar nanti akan sholat baru mandi akan setiap akan sholat pasti mandi terus ngoten sampun nggih sampun nggih Mau disampaikan masalah mandi tayamum kalau bukan musimnya musim kering lah. Mandi tayamum itu. Wah tayamum bijing enten babe ki ambak nggih. Sampun nggih niki pun misak pun. Nggih. Yang mandi junub itu bagian rambutnya itu rusak ada, karena ujung itu rusak, tidak dikucuk. Nggih. Sah apa? Wong mboten digrujuk nggih, mboten sah nggih, kudu harus digrujuk niku. Nah nggih. Misalnya rambutnya itu ya, rambutnya ada maneknya. Niki sering misalnya bar karnaval tidak diusap, tapi memang harus digrujuk nih, harus mengalir banyu. Nek diusap niku dimasku itu cuma basah kan. Nek ghusl bahasa ghusl itu memang sampai air mengalir. Dibasuh. Nanti misalnya ibu-ibu bar nekani manten apa pacaane kok melu dadi pengiring anteng apa bukan pakai krim apa-apa rambutnya iku iso kaku ngene wong karnaval bareng rambutnya iku terus junub aduse wah iku kudu diresiki gitu itu termasuk penghalang tapi lek misalnya gimbale rambut iki sebab keriting nah niki mboten kudu di anu lah tidak termasuk penghalang, cukup digrujuk nih. Termasuk juga lingso, dok tumo sing kuandel niku, adus niku penghalang niku kudu diresiki sampai dibersihkan. Karena itu harus dibasuh sampai ke akar-akarnya. Gitu niku. Bahkan misalnya di situ ada penghalang, semir misalnya atau krim sing ratikne rambut ki kaku misalnya. Atau lingso tumo apa-apa lah yang mana gimbal suwe lemah apa-apa suwe rata wadus gulung-gulung lemah kene niku gembel niku semua harus dibersihkan agar air bisa masuk ke akar-akar rambut. Sampun nggih? Sampun niku. Matur mawon nggih, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tapi